Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segenap hati mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena Dia terlalu baik bagi kita, Dia telah memberikan hidupnya sendiri bagi kita yang dikasihinya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Mari berfirman kepada kami dalam bahasa dan kalimat yang sederhana, agar kami dapat memahami isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus buat kita semua Bapak Ibu. Hari ini kita menyelenggarakan ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, atau yang kita kenal dengan Jumat Agung. Sebuah pilihan yang mesti dipilih Allah dan mesti ditempuhnya jika Dia ingin membebaskan kita manusia dari maut akibat dosa. Dan Allah memilih pilihan itu dan menempuh pilihan itu dengan mengkaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mengakhiri perjalanan ketaatannya dengan mati di kayu salib untuk menanggung naut yang harus ditanggung oleh umat manusia, supaya kita hari ini didamaikan dengan Allah. Allah yang berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan dirinya lewat putranya yang tunggal. Sebab itu 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 mengatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Tentu Allah bertujuan untuk mendamaikan kita dengan dirinya lewat putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia ingin mengembalikan kemuliaan yang pernah insan manusia miliki ketika mereka ada di Taman Eden sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Kemuliaan di mana manusia diberi kehormatan untuk memberi nama kepada ciptaan-ciptaan Allah. Dan kemuliaan itu hilang disertai dengan kehormatan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kematian Yesus hari ini yang kita peringati untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan itu kepada umat manusia. Sebab itu Bapak Ibu harus tahu hari ini bahwa kita telah dikembalikan untuk memiliki kemuliaan dan kehormatan di dalam kematian Kristus. Sebab itu jangan memperlakukan dirimu seperti sesuatu yang tidak bernilai. Dan jangan biarkan orang memperlakukan dirimu seperti sesuatu yang tidak berharga. Harus engkau mendapati dirimu sebagai pribadi yang bernilai, pribadi yang terhormat. Jadi berkata-katalah seperti orang yang terhormat. Berpikirlah seperti orang yang ternilai. Bertindaklah seperti orang yang berharga, ternilai dan terhormat. Jangan bicara sembrono. Jangan berkata-kata sembarangan. Jangan bertingkah laku seperti tidak beraturan. Harus memiliki nilai sebagai pribadi-pribadi yang terhormat yang telah ditebus di kayu salib. Perlakukan dirimu seperti sesuatu yang terhormat, supaya orang bisa berkata kepada kamu begini, memang sepatu bisa menggantikan sendal, memang lilin bisa menggantikan lampu, tetapi tanpa kamu aku seperti butiran debu. Orang harus bilang seperti itu ke kita, karena didapatinya kita terhormat, sebab kita memperlakukan diri kita dengan terhormat. Yesus mengakhiri hidupnya di kayu salib supaya kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Yesus juga mengakhiri hidupnya di kayu salib supaya kemuliaan yang pernah dimiliki oleh insan manusia di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa, ketika Allah menyediakan segala sesuatu untuk mereka nikmati, ketika Allah menyediakan segala sesuatu untuk menunjang keeksistensian hidup mereka, itu dikembalikan kepada kita hari ini. Di Taman Eden, manusia tidak perlu berjuang. Manusia tidak perlu berusaha tanpa sebuah ketidakpastian. Tapi di Taman Eden manusia berusaha untuk mengambil yang sudah disediakan Allah. Mereka butuh makan, Allah menyediakan makanan. Mereka butuh sejahtera, Allah menyediakan sejahtera.
Mereka butuh keharmonisan, Allah menyediakan keharmonisan. Semua itu pasti dimiliki karena kemuliaan yang telah diberikan kepada makhluk yang terhormat, yakni manusia. Yesus mengakhiri hidup di kayu salib supaya semua itu dikembalikan pada kita. Kita tidak lagi berjuang untuk mencari sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak lagi berjuang untuk mencari sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kita berjuang, berusaha melangkahkan kaki hari ini untuk mengambil yang sudah disediakan Allah. Yakni sejahtera kita, yakni keberhasilan kita, yakni kelimpahan kita, yakni keharmonisan kita. Kristus mengakhiri hidup supaya semua kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Agar kita menjadi makhluk yang terhormat, yang hidup dalam tanggung jawab Allah. Allah memberi untuk kita agar kita memilikinya dan menikmatinya. Kita mengambil yang sudah pasti, bukan mencari yang tidak pasti. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya memperingati kematian Kristus. Kristus mati untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan kita. Kristus mati untuk membuat kita mulia dan terhormat, bahkan sempurna di mata Allah. Seorang filsuf Yunani bernama Plato berkata begini, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah apa yang ada di dunia ide. Descartes, seorang filsuf Prancis, pernah mengungkapkan sebuah pernyataan, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Tapi hari ini saya bilang pada Bapak Ibu, aku sempurna ketika aku berpikir tentang Kristus dan kemuliaan yang dia sediakan di kayu salib. Kita sempurna karena Kristus dan peristiwa kayu salib itu. Jadi peringati kematian Kristus dengan menyadari bahwa sungguh besar pengorbanan yang dia berikan buat kita. Ada satu lagu yang mengatakan seperti ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kalau Bapak Ibu mengerti kematian Kristus, bahwa dia mati untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan kita, hari ini Anda akan hidup dengan keyakinan besar bahwa Anda diciptakan untuk dipermuliakan dan diberi kehormatan. Anda hidup dalam kebahagiaan, kesejahteraan, keberhasilan, dan juga kelimpahan yang datang dari Yesus. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk ibadah Jumat Agung yang kami laksanakan dalam waktu yang singkat ini. Kami percaya apa yang kami lakukan dengan tulus dan ikhlas, Tuhan memberkati kami. Diberkatilah semua yang melihat tayangan ibadah online ini.
Tuhan memberi kemerdekaan, kelegaan, kelepasan. Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat, Tuhan mempermuliakan, Tuhan memberi kehormatan, dan Tuhan memberi kebahagiaan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami diberkati, kami dipermuliakan, dan kami hidup dalam damai sejahtera sepanjang tahun-tahun hidup kami. Haleluya. Amin.